Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Arkan. Katanya jangan bosan menyampaikan dongeng Loveng tiap hari Min. Thanks, sama-sama Bang Arkan. Makasih banyak ya supportnya lewat Saweria. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya sekeluarga. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Di Tanah Suci Bulan Ungu, pergi dan periksa apakah Loveng masih hidup atau tidak. Leluhur Bulan Ungu melihat ke bawah dan berteriak. Leluhur, kata seorang Universe Master berjubah putih, tidak ada prajurit dari Tanah Suci Bulan Ungu yang berada di pasukan Sungai Piton. Prajurit lain tidak diizinkan berada di kamp pasukan Sungai Piton. Meskipun kita berteman dengan dua prajurit dari pasukan Sungai Piton, kita tidak bisa begitu saja meminta mereka pergi ke tempat Loveng. Leluhur, Chengmu menghancurkan dirinya sendiri. Jadi tidak ada lagi prajurit di pasukan Ratu Angsa. Tidak ada yang bisa memeriksa apakah Ratu Angsa sudah kembali atau belum. Semua Universe Master memberitahu leluhur betapa sulitnya menemukan jawaban atas pertanyaannya. Bagaimanapun, itu adalah dunia jin. Meskipun ada hampir 100 Universe Master di pasukan, mereka seperti tetesan air di lautan. Mustahil untuk menemukan apapun. Leluhur Bulan Ungu mendengus. Tiba-tiba, seorang wanita dengan 3 mata dan 8 lengan membuka matanya dan berkata, "Leluhur, sebuah berita baru saja datang dari alam semesta asli." "Katakan padaku," teriak leluhur Bulan Ungu. Wanita itu menjawab dengan hormat. Telah dipastikan bahwa lautan terpencil yang tak berujung itu masih hidup. Rupanya, Loveng masih hidup. Leluhur Bulan Ungu tampak kesal. Menurutnya, seharusnya mudah menghabisi seorang Universe Master. Dia tidak menyangka akan ada kegagalan. Dia menoleh untuk melihat Master Chengmu di dekatnya. "Menurutmu bagaimana?" Master Chengmu menjawab, "Leluhur, kita tidak memiliki fondasi yang kuat di dunia jin. Selain itu, kita semua adalah ahli hukum. Jadi status kita rendah. Sulit bagi kita untuk memeriksa berita atau menjebak seseorang. Kita tidak dapat mengetahui mengapa Loveng masih hidup. Lagi pula, tidak ada dari kita yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Ratu Angsa." Leluhur Bulan Ungu mengangguk. Dia mengerti bahwa meskipun Tanah Suci Bulan Ungu adalah tanah suci, jumlah Universe Master yang dikirim ke dunia jin lebih sedikit daripada jumlah suku di dunia jin. Bagaimana kita bisa menghabisinya? Leluhur Bulan Ungu berpikir. Loveng masuk dari luar. Bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan dari penduduk setempat? Leluhur Bulan Ungu bingung. Pasti ada alasan di balik ini. Waktu berlalu begitu cepat. Loveng awalnya mengira bahwa Tanah Suci Bulan Ungu akan menyerang lagi, tetapi mereka tidak melakukan apapun dan era ketiga pun tiba. Akhirnya, kata Loveng, berdiri di atas samudera terpencil yang tak berujung. Era ketiga telah tiba, kata pemimpin kota primal dengan suara rendah, tetapi suaranya bergetar. "Loveng, bisakah kau benar-benar menghabisi begitu banyak Universe Master di dunia jin hanya dalam satu serangan?" Para Universe Master itu mungkin berada di tempat yang berbeda, dan jika beberapa dari mereka mati, para Universe Master lainnya mungkin panik, yang berarti mereka akan mencoba melarikan diri atau bahkan menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri adalah metode bagi para Universe Master yang memiliki banyak tubuh untuk melarikan diri. Pemimpin kota primal jarang mempertanyakan Loveng, tetapi kali ini memang masalah besar. "Percayalah padaku, guru," kata Loveng. Baiklah, pemimpin kota primal merasa lega. Selama manusia, banyak ras lain juga telah bergabung dengan aliansi Hong. Beberapa dari mereka bergabung secara sukarela, tetapi yang lain dipaksa oleh kami. Selain itu, warisan dari peradaban kuno yang kami tawarkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ditawarkan di dunia jin. 36 Universe Master dari aliansi Hong
telah pergi terakhir kali. Dan setelah para Universe Master itu membawa kembali berita dari dunia jin, lebih banyak lagi yang ingin pergi. Dan tidak mungkin kami dapat menghentikan mereka. Mungkin lebih dari 100 Universe Master akan pergi kali ini. Lo Feng mengangguk. Bagaimanapun, ras-ras bawahan adalah ras-ras lainnya. Meskipun mereka mengikuti manusia, mereka juga akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbaiki diri. Dunia jin adalah kesempatan yang sangat bagus. Aliansi Pasukan Bersatu. Pemimpin kota Primal tersenyum. Banyak dari aliansi pasukan bersatu telah memasuki dunia jin, dan masih banyak lagi yang akan masuk kali ini. Aku mengerti, Guru. Lo Feng mengangguk, matanya berbinar liar. Masalah ini menentukan wilayah ras, dan dia tidak bisa bersikap lunak. Di wilayah ras serangga 20 makhluk berdiri di istana, sementara permaisuri serangga sedang duduk. Bahkan manusia tidak dapat mengendalikan ras di bawah mereka. Permaisuri serangga menunduk dan tersenyum. Makhluk-makhluk hebat dari ras lain di aliansi Hong juga mendapatkan hal ini. Jadi banyak dari mereka akan memasuki dunia jin. Kami dari aliansi pasukan bersatu juga dapat masuk tanpa masalah. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Ada banyak harta karun sejati tertinggi di dunia jin. Ada juga barang-barang berharga tipe mesin yang luar biasa. Begitu kita memilikinya, kita akan menjadi jauh lebih kuat. Persaingan di dunia jin akan menentukan tim mana di alam semesta asli yang menang. Yang berarti kamu harus mendapatkan warisan dan barang-barang berharga sebanyak mungkin di dunia jin. 20 Universe Master dari ras serangga sangat antusias. Itu adalah dunia yang menggoda. Di wilayah ras iblis, suara leluhur iblis kejutan bergemuruh dan bergema di angkasa. Aliansi pasukan bersatu kita selalu dikalahkan oleh tim manusia. Kita akhirnya akan gagal jika tidak ada yang berubah. Dunia jin adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membalikan keadaan. Dibandingkan dengan dunia jin, barang-barang berharga yang kita miliki sekarang hanyalah sebuah lelucon. Di dunia jin, ada barang-barang berharga yang ribuan kali lebih berharga. Ada makhluk-makhluk yang menjulang tinggi di daerah sekitarnya. Beberapa dari mereka berasal dari ras iblis, dan beberapa berasal dari ras lain dalam aliansi ras iblis. Pergi, kata leluhur iblis kejutan. Dapatkan barang-barang berharga dan warisan. Seluruh aliansi pasukan bersatu telah mencapai konsensus bahwa dunia jin adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalikan keadaan. Dan selain itu, dunia jin sudah menggoda sejak awal. Semua kekuatan dalam aliansi pasukan bersatu, yaitu ras serangga, ras iblis, ras robot, ras penjara, ras kristal aliansi wilayah utara, dan anggota aliansi kebebasan yang tersisa. Semuanya memasuki samudera semesta berbaris menuju dunia jin. Di tempat lain, ini kesempatan kita. Dunia jin adalah kesempatan bagi aliansi binatang angkasa untuk memiliki lebih banyak Universe Master. Dewa binatang tua itu menunduk. Tidak peduli bagaimana aliansi pasukan bersatu melawan manusia, kita tidak akan membantu keduanya. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan dunia jin untuk membuat kita lebih kuat. Semua binatang buas di angkasa dipenuhi dengan harapan. Meskipun mereka telah memilih untuk berdiri bersama aliansi pasukan bersatu ketika umat manusia melawan mereka, mereka tidak memiliki konflik teritorial dengan manusia. Dewa binatang tua telah bernegosiasi dengan manusia beberapa kali, dan dia bahkan telah memanfaatkan hubungan masa lalunya dengan Lo Feng, berharap untuk mendapatkan sebuah pengampunan. Aliansi binatang angkasa telah memberi kompensasi kepada umat manusia. Lo Feng telah mengingat kembali hubungan masa lalunya dan mempertimbangkan fakta bahwa ia memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Manusia dan aliansi binatang angkasa kini telah berdamai. Aliansi binatang angkasa memutuskan untuk tidak ikut campur lagi, memilih untuk memberi kompensasi kepada manusia. Bagi manusia, mereka telah bertempur bersama terutama untuk memperebutkan wilayah. Bagaimanapun, ras manusia telah lama diuntungkan, jadi lawan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menduduki wilayah mereka. Mereka bertempur karena mereka menginginkan lebih banyak wilayah, terutama beberapa wilayah inti. Namun,
aliansi binatang angkasa sama sekali tidak membutuhkan wilayah. Tidak ada alasan untuk terus berjuang. Sedangkan untuk ras iblis dan ras robot, satu-satunya cara negosiasi adalah dengan menyerahkan semua wilayah mereka dan hanya menyisakan wilayah kecil di alam semesta asli. Bagaimanapun, ras iblis, ras robot, ras rangga, dan manusia menempati wilayah terbaik di alam semesta asli. Tepat ketika semua makhluk agung di alam semesta asli bergegas menuju samudera semesta, 3 dewa leluhur duduk di atas singgasana di istana dewa leluhur. Cahaya redup memenuhi istana dewa leluhur dan pusaran air raksasa berputar di atasnya. 3 pilar semuanya menyelimuti 3 dewa leluhur. Semua penjaga di luar berlutut saat mereka menyadari bahwa itu adalah pikiran asli yang hebat yang membagikan sepotong informasi. Inilah saatnya, hidup atau mati, hanya perang ditakdirkan inkarnasi. Pesan terus dikirim ke 3 dewa leluhur di bawah pusaran air. Akhirnya, semuanya memudar. Ketiga dewa leluhur yang tadinya memejamkan mata, perlahan membuka mata mereka. Mereka saling memandang ketakutan. Jadi ini yang akan terjadi, kata dewa leluhur termuda sambil gemetar. Terakhir kali, aku bingung mengapa pikiran asli yang agung itu membiarkan objek raksasa muncul dan mengapa dia membimbing mereka. Tanpa pikiran asli yang agung, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan mati, bahkan sebelum mereka menemukan cara untuk memasuki dunia jin. Inilah alasan dibalik semua ini. Itu muncul di era inkarnasi kita. Dewa leluhur berwajah ganda juga gemetar. Ini bencana. Aku sudah lama tahu bahwa samudera semesta itu misterius dan sulit untuk memeriksanya. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui. Aku tidak percaya. Ini bencana yang dahsyat. Bahkan pendiri kapal besar pun tewas seketika. Semoga mereka menjadi jauh lebih kuat di dunia jin dan memperoleh lebih banyak harta karun untuk menghadapi kiamat ini. Ayo pergi, kita beritahu semua kekuatan di samudera semesta. Di tengah samudera semesta yang luas dan tak berujung, tempat aliran udara kacau mengamuk bagai pusaran tanpa kendali. Sebuah menara raksasa setinggi 9 lantai muncul begitu saja, menantang logika, menembus batas kemungkinan. Itu menara bintang. Bangunan ini berdiri kokoh di tengah kekacauan aliran udara, bersinar tenang di antara gemuruh tak beraturan. Di dalamnya, para makhluk agung dari berbagai penjuru berkumpul. Mereka adalah para Universe Master, 100 tokoh kuat dari aliansi Hong. Masing-masing memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang menyerupai pohon raksasa dengan cabang bercahaya. Ada yang berupa batu menyala yang diselimuti api purba. Namun satu hal menyatukan mereka, kekuatan dan kesetiaan pada satu aliansi yang kini berdiri menghadapi takdir. Di lantai 3 tertinggi menara, Lo Feng berdiri diam. Di sisinya, pemimpin kota primal, sosok yang agung, membawa aura keheningan dan agung, menatap pada kejauhan. Lihat, ujar pemimpin kota primal dengan suara dalam dan berat. Makhluk humanoid raksasa itu, kita akan segera tiba. Mata Lo Feng menyimpit, menatap keluar menara. Di kejauhan, siluet tubuh kolosal makhluk purba itu semakin jelas. Dunia jin, gumam Lo Feng. Pemimpin kota primal mengangguk perlahan. Ini adalah kesempatan terbesar umat manusia. Ketika kapal besar jatuh, aku sempat berpikir harapan kita sudah sirna. Tapi ternyata semesta masih memberi secercah harapan. Jika kita berhasil meraih apa yang ditawarkan dunia jin, maka umat manusia akan bangkit. Tak ada satupun kekuatan yang dapat menahan kita. Lo Feng hanya mengangguk, tak perlu kata-kata tambahan. Ia tahu ini bukan hanya tentang kekuatan, ini tentang kelangsungan seluruh ras mereka. Menara bintang melesat menembus bibir raksasa makhluk purba itu, memasuki wilayah penuh misteri di dalamnya. Di luar alam semesta mini dunia jin, ratusan harta sejati berbentuk istana terapung di ruang hampa, masing-masing mewakili kekuatan besar samudera semesta. Kini, mereka semua telah berkumpul, seolah dunia tahu bahwa sebuah takdir besar akan ditentukan di tempat ini. Dan di antara mereka, sebuah menara tinggi muncul. Itu menara bintang. Pemimpin Bima Sakti telah datang. Tatapan ribuan makhluk agung segera tertuju pada satu titik, yaitu menara bintang.
Di dalam menara bintang, Lo-Fong memperhatikan semua kerumunan di luar. Wajahnya tampak serius. Lebih banyak dari sebelumnya, bisiknya. Era ketiga telah tiba dan semua ingin mendapatkan bagian dari dunia jin. Seketika, sesuatu menarik perhatian mereka. 3 sosok agung berdiri di tengah kehampaan. Aura mereka begitu menindas, membuat semua makhluk agung yang melihatnya merasa kecil. Ketiganya adalah para dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur. Makhluk yang kekuatannya bahkan mampu melampaui para trugat biasa. Ini buruk, gumam Lo-Fong. Mengapa mereka datang? Apakah karena dunia jin? Pemimpin kota primal mengangguk. Mereka adalah perpanjangan tangan dari kehendak asal mula alam semesta. Jika mereka ada di sini, itu berarti sesuatu yang jauh lebih besar sedang berlangsung. Suasana menjadi hening. 3 dewa leluhur berdiri di tengah ruang hampa, sementara ribuan Universe Master dari berbagai ras telah keluar dari istana mereka. Mereka berkumpul, menatap dengan waspada. Lalu, suara berat menggema di seluruh ruang hampa, menggetarkan udara kosong. Perhatian semuanya. Dewa leluhur tertua maju selangkah. Suaranya dalam dan menggema sampai ke batas alam. Hampir semua kekuatan dari 3 era reinkarnasi dan 2 alam semesta tanah suci telah hadir. Maka, inilah saatnya kalian mengetahui kebenarannya. Tatapan setiap makhluk agung menajam. Kalian semua pasti bertanya-tanya, mengapa dunia jin tiba-tiba muncul di samudera semesta? Mengapa makhluk raksasa itu bisa berada di sini? Jawabannya adalah kehendak asal mula semesta yang membawanya ke sini. Kegemparan menyebar. Dewa leluhur melanjutkan, tanpa bimbingan itu, tak satu pun dari kalian bisa menemukan pintu masuk. Kalian akan tersesat dalam tubuh makhluk itu selama ribuan era. Mungkin selamanya. Dunia jin bukan hanya hadiah, ia adalah penuntun sebuah mercusuar. Tiba-tiba, dewa leluhur termuda maju, suaranya lantang membelah keraguan. Alam semesta asli telah menciptakan semua kehidupan, maka sebagai keseimbangan akan ada sesuatu yang menghancurkan semuanya. Ia berhenti sejenak, lalu dengan suara tegas ia mengucapkan, keberadaan itu disebut binatang sektor. Kejutan menyapu tempat itu. Bisik-bisik muncul di antara kerumunan. Lo-Fong mengerutkan kening. Apa itu binatang sektor? Di kejauhan, seorang makhluk agung duduk diam di atas puncak gunung biru kehijauan. Itu adalah Shousanke. Ia bergumam sendiri. Binatang sektor. Jika benar itu akan lahir, maka bencana besar akan datang. Ini lebih buruk dari apapun sebelumnya. Dewa leluhur berwajah ganda melangkah maju. Binatang sektor adalah makhluk yang lahir untuk menghancurkan. Ia adalah musuh dari segala bentuk kehidupan. Sepanjang sejarah, hanya 2 alam semesta tanah suci yang bertahan, karena semua yang lainnya dimusnahkan oleh binatang sektor. Lo-Fong menarik napas dalam. Jadi, semua alam semesta tanah suci yang seharusnya lahir dihancurkan sebelum sempat berkembang. Itu benar, kata dewa leluhur. Dan ketika binatang sektor tumbuh dewasa, bahkan alam semesta asli pun akan dihancurkan. Meski hanya sementara, ia akan dikembalikan pada asal untuk lahir kembali di masa depan. Di alam semesta tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu berdiri dari singgasananya. Binatang sektor, bagaimana bisa? Seharusnya masih ribuan era reinkarnasi lagi. Wajahnya pucat. Aku belum cukup kuat. Aku belum menjadi dewa sejati abadi. Ia menggeram. Aku harus segera berkultivasi. Kalau tidak, alam semesta miniaturku pun akan hancur. Kembali ke ruang hampa, 3 dewa leluhur mengangkat suara terakhir kalinya. Sekarang, ujar mereka, binatang sektor masih kecil. Ini adalah kesempatan satu-satunya untuk menghabisinya sebelum ia tumbuh. Dunia jin adalah tempat kalian akan memperkuat diri. Gunakan waktu ini untuk mengumpulkan kekuatan.
harta, dan sekutu. Saat waktunya tiba, seluruh semesta akan bergantung pada kalian. Perahu semesta, dunia jin, semua dirancang untuk menghadapi makhluk ini. Dan dengan itu, ribuan makhluk agung terdiam, masing-masing menyadari bahwa mereka bukan hanya menghadapi perebutan kekuasaan, tapi pertarungan demi kelangsungan eksistensi mereka sendiri. Sementara itu, di dalam hatinya, Lo Fong menggenggam satu tekad. Jika ini pertarungan terakhir, maka aku akan berdiri paling depan. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Makasih banyak juga ya yang udah saweria support Mimin lewat nge-like-nya, lewat komen, lewat apapun ya yang support Mimin dengan channel ini. Makasih banyak. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.